Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang masuk kepada pembahasan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu 'asharatu asya'a. Walladzi, dan sebermula sesuatu, yuftiru yang batal bihi dengannya sesuatu, batal as-shaimu oleh orang yang berpuasa, 'asharatu asya'a ialah 10 perkara. Dijelaskan di kitab ini ada 10 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Ada 10 hal yang bisa menyebabkan membatalkan puasa, yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal. Ahaduha wathaniha, sebermula salah satunya yang 10, wathaniha, dan yang keduanya yang 10, nomor 1 dan nomor 2-nya, ma wasala amdan ilal jawfil munfatihi, sesuatu yang sampai ia sesuatu amdan secara sengaja sampai ilal jawfil munfatihi kepada rongga yang terbuka, au ghairil munfatihi, atau selain rongga yang terbuka. Kalusuli, seperti sampai min ma'mumatin, dari luka yang bolong, misalnya kena paku, ilar ro'si, kepada kepala. Wal muradu, dan sebermula yang dimaksud, apa maksudnya ma wasala amdan ilal jawfi dan seterusnya? Maksudnya adalah imsakus shaimi, menahannya orang yang berpuasa, anusuli ainin, dari sampainya ain, dari sampainya benda, ilama, kepada sesuatu, yusamma jaufan, yang dinamakan ia sesuatu akan jauf. Nomor 1 dan nomor 2 yang bisa membatalkan puasa adalah ada benda atau ada sesuatu yang sampai kepada jauf. Ada benda yang sampai kepada rongga manusia, baik rongga itu pada asalnya terbuka ataupun rongga itu sebenarnya tertutup, tapi karena ada satu sebab dia menjadi terbuka. Nah, biasanya 7 ya. Jadi tidak semua lubang, tidak semua rongga, tapi rongga yang terbuka, yang memfatih, ada 7. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, mulut, dan dubur kubul, kelamin. Jadi 2. Jadi sesuatu yang masuk ke batinnya hidung, batinnya telinga, mulut, kelamin, depan belakang, dubur kubul, maka bisa membatalkan puasa. Yang sampai itu ain, bukan angin. Jadi kalau angin masuk itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena angin itu bukan ain. Ain itu apa ya? Zat atau benda. Nah, jadi sesuatu yang sampai kepada rongga atau lubang yang terbuka, maka itu bisa membatalkan puasa. Apa misalnya? Masuk kalau debu gimana? Debu itu ain. Debu itu ain. Ain tahu ain kalian? Ain. Benda. Debu itu ain atau enggak? Hah? Ain debu itu ya. Jadi batal nggak kalau masuk? Nah, itu sebenarnya hukumnya batal, tapi karena sulit untuk menghindar, maka tidak batal. Sulit menghindar. Cobalah dalam sehari jangan kamu hirup debu. Sulit ya. Sulit, sebenarnya batalkan, cuman karena sulit kita menjaga diri dari debu misalnya, maka tidak apa-apa.
Atau ini misalnya lubang terbuka atau pada asalnya tidak terbuka tapi jadi terbuka. Misalnya ada luka bolong, tertusuk paku misalnya, tertusuk paku langsung bolong anggotanya. Kalau di sini contohnya ke kepala, jadi jatuh kena paku kepalanya, bolong kepalanya sampai ke nampak otaknya atau nampak bagian dalamnya misalnya. Nah, itu kalau bolong, jadi meskipun dia sebenarnya bukan rongga yang terbuka, tapi karena ada sesuatu hal tertusuk paku misalnya jadi bolong, maka itu bisa membatalkan puasa kalau ada yang masuk ke dalam. Bukan sekedar apa ya, sekedar koyak misalnya, itu enggak itu doh. Memang apa? Bolong menjadi jauh. Nah, jadi hati-hati dalam dalam memasukkan sesuatu. Mandi biasanya beda ya, mandi itu antara mandi nyelam dengan mandi pakai timba. Kalau mandi pakai timba kok ternyata tiba-tiba masuk air ke dalam telinga misalnya atau ke dalam hidung atau tertelan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau seandainya kita berenang di sungai atau di kolam renang, tidak sengaja masuk air ke dalam telinga, maka puasanya batal. Nah, kenapa kok beda? Ya karena kalau nyelam itu apa tuh? Masukkan seluruh anggota badan ke dalam air, maka sangat besar kemungkinannya air masuk ke dalam rongga kita, ke dalam jaf kita. Ridho bisyai'i ridho ma yutawalladu minhu katanya. Kita ridho dengan sesuatu, maka kita juga harus ridho dengan sesuatu yang muncul dari perbuatan itu. Beda sama mandi. Mandi itu kecil kemungkinan, kecuali kalau kalian ambil air, kalian siram telinga kalian. Ya lah begitu. Mbak siram ke telinganya. Itu bisa batal. Tapi kalau normal gini, tiba-tiba mungkin kebanyakan ambil airnya atau gimana, termasuk ke telinga, itu enggak apa-apa. Enggak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, wasalisu, dan yang ketiga, al-huknatu ialah hukna itu menyuntik. Hukna ialah suntikan fi ahadis sabilaini pada salah satu dua jalan. Dua jalan itu maksudnya apa? Kubul dan dubur. Wahia, dan sebermula ianya hukna, dawaun ialah obat, yuhqonu bihil maridu, yang disuntik bihi dengan obat, al maridu akan orang yang sakit. Suntiknya itu di mana? Fi kubulin au duburin, pada kubul atau pada dubur. Al mu'abbari anha, yang kubul dubur itu diredaksikan fil matni pada matan bisabilaini, dengan sabilaini. Nah, yang kedua adalah suntik atau memasukkan obat dari kubul atau dubur. Jadi dari kelamin dimasukkan obat dari lubang kelamin itu batal. Misalnya obat, ada itu obat biasa anak kecil sih, obat untuk memperlancar buang air besar itu, lupa saya namanya apa, keras buang air besarnya, biasa ada kayak apa tuh dimasukkan ke lubang anusnya, itu dicabut lagi, itu batal puasanya. Karena masuk, kenapa kok batal? Karena masuk sesuatu kepada rongga sebenarnya, hampir sama kayak di atas. Beda sama suntik di sini ya. Kalau suntik di kulit gimana? Apa hukumnya? Kalau suntiknya itu suntiknya itu suntik obat atau suntik apa biasanya itu? Entah imunisasi atau apa, itu enggak batal puasanya. Tapi kalau suntiknya itu mengisi makanan apa? Ada orang suntik di isinya kalau kayak zat-zat makanan itu jadi segar dia, jadi semangat lagi. Itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bisa membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa, infus, misalnya kena sakit atau kecelakaan atau gimana, infus misalnya kan, itu tidak apa-apa tuh. Nah, tapi kalau sampai tadi itu berisi makanan atau zat-zat yang membuat orang yang disuntik itu jadi semangat lagi. Kalau disuntik itu, nah, tidak lapar saya selama 12 jam misalnya. Nah, itu iya itu. Ada ulama yang mengatakan puasanya batal, ada yang mengatakan makruh saja. Yang mengatakan batal kenapa? Ya karena itu sama aja dengan makan itu. Yang mengatakan makruh nggak sampai batal, kenapa? Ya karena masuknya itu bukan lewat jauf yang munfatih, bukan melewati rongga yang terbuka.
Warabi'u yang keempat al-qai'u amdan, muntah dalam keadaan sengaja. Muntah dalam keadaan sengaja itu bisa membatalkan puasanya. Tapi fa'illam yata'ammad, maka karena yang membatalkan itu kalau sengaja, jika tidak sengaja ia orang tidak sengaja muntah, lam ya betul saumuhu, niscaya tidak batal puasanya orang, kama sabako, sebagaimana keterangan yang telah terdahulu. Puasa batal kalau kita sengaja muntah meskipun tidak ada muntah yang masuk lagi. Jadi puasa batal bimujarradil qai'i amdan. Jadi kan kok bisa batal puasa saya, Zat? Padahal yang saya muntahkan itu tidak ada lagi saya telan. Keluar aja, Zat. Enggak ada yang masuk. Kan terkadang orang kan muntah, ada yang tertelan kan. Nah, ini enggak ada yang tertelan. Misalnya kok bisa? Ya, Zat, posisi muntah saya, kepala saya di bawah, kaki saya di atas misalnya, biar enggak ada lagi yang masuk misalnya. Apakah puasanya batal? Tetap batal. Jadi bimujarradil qai'i amdan, hanya dengan muntah itu saja, meskipun muntah tidak ada yang kembali masuk ke dalam perut, tetap membatalkan puasa. Syaratnya muntahnya itu dalam keadaan sengaja. Sama kayak kemarin pembahasan kapan itu? Fardu puasa itu. Tapi bukan muntah itu fardunya ya. Imsak anil qai'i. Jangan muntah fardu enggak. Wal khamisu yang kelima al-wad'u amidan, melakukan hubungan suami istri amidan hal keadaan sengaja. Kalau di Sumatera diartikan watok, kalau di Jawa diartikan wati. Pas di Jawa pertama kali mengartikan watok diketawakan sama kawan. Pas sampai sini udah terbiasa saya artikan wati, diketawakan lagi sama orang. Terserah lah mau watok mau wati, intinya itu artinya adalah hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri dalam keadaan sengaja. Fil farji, pada kemaluan. Farjun, kemaluan ini mencakup dubur dan kubul. Jadi baik di dubur ataupun di kubul, asal sengaja melakukannya itu maka puasanya batal. Fala yuftirus shaimu, maka tidak batal puasanya orang yang berpuasa bil jima'i, sebab melakukan jima, nasian hal keadaan lupa, kama sabako, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Ingat ya, bukan lupa melakukan jima, tapi lupa kalau dia harus menahan diri dari melakukan mungkin dia melakukan jima misalnya, lupa saya jima misalnya. Kalau lupa kok dilakukan, artinya bukan jima dalam keadaan lupa, melakukan jima dalam keadaan dia itu lupa, harus menahan diri dari melakukan jima. Wasadisu, dan yang keenam yang membatalkan puasa al-inzalu, ialah inzal. Apa inzal itu? Wa huwa khurujul mani, ialah keluarnya mani. Keluarnya itu an mubasyaratin, dari bersentuhan langsung. Mubasyarah itu bersentuhan kulit ketemu dengan kulit. Bila jima'in, dengan tanpa jima'. Bersentuhan laki-laki perempuan tanpa melalui jima' itu sehingga dia inzal, maka puasanya juga batal. Ketemu kalian sama perempuan, misalnya perempuan muharraman kana. Jadi kalau kita bersentuhan laki-laki perempuan, maka bisa menyebabkan puasa kita lalu inzal, maka puasa kita batal. Tapi batal itu kalau yang disentuh adalah perempuan yang bisa menyebabkan wudhu kita batal. Misalnya tetangga, kalian punya tetangga perempuan, kalau bersentuhan misalnya berwudhu, kalian bersentuhan sama tetangga kalian perempuan, batal nggak wudhu kalian? Batal. Sehingga seandainya kalian bersentuhan langsung kulit dengan tetangga kalian yang perempuan, lalu inzal, kalian keluar mani, tidak tahu kenapa nih, kok bisa ada ya,
Ada. Saya ketemu orang. Bahkan kalau saya ketemu orang bukan sentuhan, yang nengok perempuan aja bisa inzal dia. Kadang-kadang nggak tahu, wallahu alam kenapa, entah karena memang tinggi syahwatnya atau memang karena ada penyakit atau penyebab, saya nggak tahu. Jadi misalnya bersentuhan, mungkin karena udah selama dari lahir sampai besar dia nggak pernah nengok perempuan, misalnya di rumah aja, yang nengoknya emaknya, yang tengoknya. Jadi pas keluar dari tetangganya, wah cantik rupanya. Salaman, nggak tahu dia nggak boleh salaman tuh, sentuhan inzal dia rupanya, maka puasanya batal. Kalau sama adik, kalau sentuhan batal puasa. Adik kandung lah, jangan adik dapat. Adik kandung batal? Tidak. Sehingga kalau seandainya kita sama adik kandung sentuhan, inzal kita puasanya batal? Tidak. Kalau bersentuhannya sama orang lain yang ajnabi tapi pakai hail, pakai pembatas kulit, batal puasa. Sentuhan saya pegang, bukan jangan saya ya, ada orang pegang misalnya tangan perempuan tapi bajunya dipegang, tapi nggak tahu kenapa kok megang baju, inzal dia, apakah puasanya batal? Kenapa nggak batal? Nah, standar tadi, standarnya bisa membatalkan puasa kalau seandainya kita bawa ke wudhu, bisa membatalkan wudhu. Nah, kalau wudhu seandainya kita pegang baju perempuan, batal nggak wudhu kita? Enggak. Kalau kita sentuh rambutnya, perempuan pakai jilbab, bisa tuh rambutnya inzal langsung, batal puasanya. Kalau wudhu gimana? Kalau kita nyentuh rambut perempuan, batal nggak wudhu kita? Wah, batal nggak? Enggak. Mubasyarah. Yang batal itu kalau kulit ketemu kulit, baru batal. Kulit ketemu rambut enggak batal. Kulit ketemu kuku, nah itu enggak batal wudhu kita tuh. Tapi apalah gunanya itu kuku ya? Kuku kamu bagus misalnya, peganglah, misalnya. Enggak batal wudhu kita. Jadi bagus kukunya dipegang, kukunya inzal langsung dia. Batal wudhunya? Enggak. Wudhunya apa? Puasanya enggak batal. Jadi standarnya, mudahnya itu aja, standarnya membatalkan puasa kalau bersentuhan dengan ingatnya kalau inzal ya, kalau bersentuhan lalu ndak inzal maka puasanya tidak batal. Berarti boleh, beda ya, ini bukan masalah boleh ndak bolehnya, tetap kalau dia itu ajnabi, hukumnya menyentuh perempuan itu adalah haram, nggak boleh ya. Tapi apakah wudhunya batal? Apakah puasanya batal? Tengok dulu. Kalau dia sampai inzal, batal. Tapi kalau tidak sampai inzal, maka tidak batal. Muharraman kana, ialah diharamkan. Ada inzal, ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkannya orang. Kalau mau didofakan kepada fa'il, kalau mau didofakan kepada maf'ul, ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan mani. Nah, terserah mau yang mananya, sama-sama bisa. Biyadihi, dengan tangannya orang, au ghairu muharramin, atau tidak diharamkan. Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, seperti mengeluarkan mani biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya orang, au jariyatihi, atau budaknya orang. Jadi batal kalau sebab mubasyarah, bersentuhan. Ini nih, jadi ada dua. Jadi ikhrajul mani itu ada dua. Ada dengan cara alami, ada dengan cara dipaksa. Nah, dipaksa keluar. Kalau alami kayak tadi itu, sentuhan keluar ternyata dia. Sentuhan laki-laki perempuan keluar. Nah, kalau dengan cara dipaksa, misalnya dengan menggunakan tangan. Jadi kalau sedang buat tangan, baik itu boleh atau tidak, tetap batal puasa. Tangan istri misalnya, kita sentuhan sama istri, batal puasa? Batal ya, batal puasanya. Jadi kalau mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan, kau kita batal meskipun tidak dosa. Tidak dosa ya. Kenapa? Karena boleh. Tuh, jadi bedakan antara bersentuhan saja sehingga batal. Lalu gimana misalnya ikhrajil mani tadi itu dengan biyadi zaujah, dengan tangan istri, tapi dengan hail. Nah, pakai pembatas, pakai baju misalnya, pakai apa? Apakah puasanya batal? Batal. Makanya beda ya. Bedakan antara keluar alami dengan tidak alami. Kalau keluar alami,
Maka batal kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang tidak ada yang bisa menyebabkan wuduknya batal kalau dibandingkan dengan wuduk. Tapi kalau dengan cara di apa namanya itu? Dipaksa, apa istilahnya? Ada istilahnya ya Allah. Dikeluarkan. Ya bisa dikeluarkan. Bisa khurujul mani, bisa ikhrajul mani. Kalau khurujul mani tadi tapi kalau ikhraj mengeluarkan, dia enggak mau keluar tapi kita keluarkan, maka baik ada hail ataupun tidak, baik itu muharram ataupun tidak, tetap bisa membatalkan puasanya. Ada lagi? Wahtaraza bi mubasyaratin, dan dikecualikan dengan kata mubasyarah, an khurujil mani bil ihtilami, dari keluarnya mani dengan sebab mimpi. Fala iftara bihi, maka tidak ada kebatalan bihi dengan ihtilam jazman secara pasti. Karena yang membatalkan itu adalah kalau mubasyarah, kalau bersentuhan. Seandainya orang inzal, keluar mani itu bukan dengan sebab bersentuhan, maka puasanya tidak batal. Tidur giliran siang hari, tiba-tiba pas bangun keluar misalnya mimpi basah, atau misalnya berpikir imajinasinya tinggi misalnya kan, inzal langsung misalnya, batal puasanya? Tidak. Kenapa? Karena tidak dengan mubasyarah. Berpikir atau bersentuhan atau mimpi itu tidak apa-apa tuh. Tidak sampai membatalkan puasa. Tapi janganlah mikir yang aneh-aneh selama Ramadan ya, ibadah aja lah. Kalau tidur misalnya siang, qaidullah tidur siang nggak sengaja, oke lah, tidak apa-apa. Tapi wajib mandi ya. Nah, kan apa? Tidak batal puasa. Berarti tidak dianggap hadas besar, enggak, tetap hadas besar itu. Tetap wajib mandi, tapi hati-hati mandinya itu aja. Dalam mandinya hati-hati. Jangan sampai ada air yang masuk ke dalam rongga, hati-hati. Jadi masuk telinganya, hati-hati. Pas membasuh kemaluannya, hati-hati. Jangan sampai masuk. Biasanya kalau mandi wajib biasanya kan takut biar ihtiyat dimasukkan ke dalam misalnya. Wasabi'u ila akhiril asyarati, dan yang ketujuh sampai yang ke-10, sampai yang terakhirnya yaitu yang ke-10, al-haidu wan nifasu wal jununu wariddatu, yaitu haid, nifas, gila dan murtad. Haid, nifas, gila dan murtad. Di pertengahan puasa haid perempuan itu, maka puasanya batal. Di tengah puasa murtad orang tersebut, maka puasanya juga batal. Kenapa? Karena kemarin disebutkan bahwa syarat bisa puasa itu sah adalah Islam, atau dari niatnya juga bisa. Salah satu fardunya dan niat. Niat itu bisa sah kalau dia berstatus sebagai orang Islam. Jadi kalau orang bukan orang Islam, niatnya itu tidak sah itu. Nah, jadi itu. Jadi yang ke-7 haid, yang ke-8 nifas, yang ke-9 gila, yang ke-10 adalah murtad. Berarti gimana kalau seandainya setelah subuh ini tidur, bangunnya pas azan maghrib? Sah enggak puasanya dia? Enggak sengaja. Enggak mungkin enggak sengaja, itu pasti sengaja. Kecuali kalau sakit atau gimana, tapi kalau dia normal masih yakin sengaja. Bangun jam 10 tidur lagi kan. Jam 2 terasa haus, tidurlah biar enggak haus sampai maghrib. Pas maghrib makan, kekenyangan, tidur lagi. Nah, itulah kamin soimin kata. Laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atos. Kalau tidur aja kerja selama Ramadan, ini puasanya sah, mungkin sah. Tapi apakah dapat pahala, apakah diterima sama Allah, wallahu a'lam. Jadi beda ya. Kalau fikih ini hanya membahas tentang sah atau tidaknya. Tapi kalau mengenai diterima atau tidak, wallahu a'lam. Salat misalnya terpenuhi syarat
terpenuhi rukun, tidak ada mani, maka sholatnya sah. Tapi Allahu Akbar langsung anak ini di pikirannya, apa sambal ya buka nanti ya. Sahur tadi kok kurang enak sambalnya, apa yang salah? Sampai salam pikirannya ke kemana-mana. Apakah sholatnya diterima? Allah alam, itu secara Allah lagi itu. Tapi kalau ulama bilang kebanyakan enggak tuh ya, kurang ajar nama itu. Masa kita di hadapan Allah tapi yang kita pikirkan yang lain-lain, aneh-aneh. Bahkan saudaranya Imam Al-Ghazali, Pak tahu cerita itu? Kan itu yang menyebabkan Imam Al-Ghazali mulai tertarik dengan tasawuf itu. Ketika Imam Ghazali imam, saudara jadi makmum, tiba-tiba di pertengahan mufarokoh dilaporkan sama jemaah lain. Ya Imam Ghazali, tengok nah saudara kamu, masa di pertengahan tiba-tiba mufarokoh? Apakah kamu ada melakukan hal yang membatalkan sholat? Enggak, tanya. Kok bisa? Ditanya sama Imam Al-Ghazali sama adiknya. Ternyata kata adiknya itu ketika sholat beliau melihat Imam Al-Ghazali bercurah darah. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa? Ternyata ketika sholat beliau memikirkan masalah tentang haid. Berarti batalkan sholat? Enggak, tidak batalkan sholat itu ya. Makanya lama-lama karena itu beliau tertarik ke dunia tasawuf. Wah, tasawuf itu haram, bid'ah. Belajar dulu, ngaji di Munawarah dulu, baru bilang bid'ah. Namanya mungkin iyalah nama tasawuf itu, tapi kalau pengamalannya, prakteknya sama kayak fikih, usul fikih. Mana ada di zaman Nabi usul fikih? Mana ada di zaman Nabi ilmu hadis? Ada nggak di zaman Nabi ini hadis Nabi ini sahih ini, ada nggak? Berani kali Nabi ngomong, nih tadoif tahasan kayaknya nih, berani kali dia ngomong gitu. Ada, masa kita harus sabar, kita harus tawadhu? Masa itu nggak ada ajaran Nabi? Ada, itulah tasawuf itu. Kadang orang entahlah ya, kadang saya kasihan nengok saudara kita itu minhum itu. Kok kaku kali pikiran. Iya, saya merasa kasihan kenapa? Saya merasa mereka itu adalah orang-orang yang ghirahnya kuat. Ingin mengamalkan agama secara kafah. Saya akui itu, saya kalau secara pakaian zahir mungkin kalah sama beliau mungkin. Mereka ikut jubah, pakai jubah, tidak mau isbal mungkin, jenggotnya ada, saya nggak ada jenggotnya misalnya kan. Saya kagum, cuman sayang itu kadang mereka itu apa ya, memilih gurunya nggak pas, atau terkadang mereka itu anggap kita katakan kurang ilmunya sehingga mencoba menafsirkan hanya ada sesuai dengan kehendaknya saja. Itu kasihan itu. Saya tidak memaksakan, saya sering diskusi. Ayo, kalau kalian benar, saya ikut. Kalau saya benar, ayo ikut. Kita diskusi sama-sama. Pakai dalil, nggak mau pakai kitab, oke, pakai dalil Quran, hadis. Nggak mau pakai doif, oke, pakai yang sahih, hasan. Tapi ingat, diskusinya pakai ilmu, tidak pakai terjemahan saja. Nih belajar bahasa Arab dikit, pakai terjemahan dapat, udahlah. Ini dia kan tidak boleh. Tapi di sisi lain dia mengatakan pendapatnya yang sama nggak boleh, itu dibolehkannya lagi, kan kacau ilmu itu. Makanya kenapa kok makanya orang kenapa kok di sini fikih dipelajari kita nih, nggak hadis langsung aja, sulit ya, sulit kita langsung mengambil hukum dari hadis itu. Kalau kita nggak dijelaskan, nggak disyarah sama para imam hadis, itu mungkin kita nggak sampai ke sana pikirannya. Oh, bisa hukum ini bisa lihat dari situ, bisa lihat hukum ini. Makanya fikih ini sebenarnya adalah kemudahan untuk kita. Kita sudah diberi produknya, hasilnya. Inilah hasil ijtihad para ulama dari Quran dan hadis. Kita tinggal baca, kan enak. Nih enggak usahlah bermazhab, ikut Rasulullah. Kan itu qaulul haq wa yuridu bil batil namanya itu. Emang kita belajar ini enggak ikut Rasulullah. Kita ini ikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu salafus soleh beliau itu, tabi'ut tabi'in beliau. Masa dibilang Imam Asy-Syafi'i enggak ikut Rasulullah? Mana kalian mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Kalau itu dibandingkan ya jelaslah kita mau ikut Rasulullah. Tapi salah pertanyaan itu. Pertanyaan dua, kamu ikut Rasulullah lewat Imam Asy-Syafi'i atau ikut Rasulullah ikut guru kamu?
yang tanpa mazhab misalnya. Kalau saya pribadi tentulah saya ikut Imam Syafi'i. Kealimannya terpercaya. Gimana beliau masih sekian tahun udah hafal Quran, bahkan hafal Quran hanya waktu sekian bisa menghafal hadis ribuan hadis. Kita satu hari satu hadis itu syukur kalau bisa ada. Coba hadis pertama Arba'in itu. Pernah hafal kalian? Pernah hafal? Pernah kan? Pernah. Sekarang masih hafal enggak? Benar-benar jeli langsung sanadnya, hafal hadisnya, langsung perawinya. Nah, Imam Syafi'i di perjalanan menuju Imam Malik bila udah hafal kitab Al-Muwatta. Cobalah kalian. Ini enggak, bukan itulah, hati-hati zaman fitnah akhir zaman ini ya, hati-hati. Jadi berpegang selalu kita merujuk kepada ulama-ulama salaf, ulama yang memang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya udah mampu Zat berijtihad. Oh silakan ijtihad, silakan, tidak dipaksa. Apakah kita wajib bermazhab? Kalau kalian ilmunya sudah mumpuni, sudah mantap, sudah bisa berijtihad sendiri, malah tidak usah kalian ikut mazhab yang 4 itu. Buat mazhab sendiri. Mazhab fikriyah misalnya. Kok nama kayak anak perempuan? Ya nisbah ya. Mazhab kan mazhab fikri, nggak usah pakai tawar butuh. Mazhab fikri ini tanya, nggak boleh. Boleh silakan. Cuman ya tanggung sendiri amalannya. Tanggung sendirilah. Toh Imam Al-Ghazali yang udah segitu alimnya, Imam Al-Bukhari udah segitu alimnya, masih beliau bermazhab beliau itu. Bahkan kata orang kan Imam Al-Ghazali itu sebenarnya sudah bisa membuat mazhab sendiri kata ulama. Tapi beliau tidak ikut mazhab Asy-Syafi'i beliau. Apalagi kita, siapa sih kita? Baca kitab aja belum bisa, sok-sok menyalahkan ulama. Janganlah ya. Famata toro'a, maka manakala datang syai'un minha, oleh sesuatu minha darinya yang di atas tadi, haid, nifas, gila dan murtad, fi asna'is saumi, pada pertengahan puasa, abtalahu, niscaya membatalkan ia sesuatu yang datang itu, akannya puasa. Ketika di pertengahan puasa, lalu misalnya dia haid atau nifas dan seterusnya, maka bisa membatalkan puasa. Kalau tidur gimana? Kalau tidur nggak apa-apa ya. Tak apa-apa itu artinya tidak membatalkan puasa. Kayak tadi, dari pagi tidur jam 6 baru bangun, pas bangun, buka sekarang baru misalnya kan. Batal puasanya? Tidak. Ingat ya, tidak batal dari sisi kacamata fikih. Apakah diterima puasanya? Allah alam, kita serahkan sama Allah. Allah sendiri yang bisa membalas itu. Jangan pula kita seuzon ya. Kalau nampak kawan tidur sampai zuhur misalnya, ikut tidur ke tidur. Mana tahu udah tadi malam tidak tidur, begadang baca Quran misalnya kan. Tapi jangan terlalu seuzon. Udah masuk waktu zuhur, nggak salah bangunkan kawan saya apa nih, jangan bangunkan. Allah alam bisawab, sampai sini aja. Ada yang nanya nih kemarin tuh, kok foto korib yang dibaca, kenapa nggak mahali saja? Kenapa nggak Fathul Hab aja? Ini bacaan ringan aja ya, santai aja. Kalau mau kita bahas mahali ya, yuk. Cuman nanti kan panjang. Biarlah yang dijadikan pegangan itu adalah Fathul Qorib, tapi kalau mau nanya nanti sampai ke kitab-kitab yang lain apa. Malah pengen saya dulu tidak ada pakai kitab tematik. Sekarang membahas tentang fardu puasa saya jelaskan. Tapi saya mikir nggak enak, lebih keren lagi baca kitab. Kerennya apa? Kita membahas puasa juga, dan sekalian kita semoga dapat barokah dari pengarang kitab ini. Kan dapat sekaligus dua. Belajar dapat ini. Gini kan saya pengen cari itu kitab yang lebih di bawah ini sebenarnya. Cuman kayaknya tidak ada pembahasan yang di akhir ini. Yang konsekuensi ketika dia jima di bulan Ramadan, ketika dia hamil gimana. Padahal ini yang biasanya banyak orang nanya. Kemarin ada beberapa orang nanya itu juga. Gimana kalau menyusui nggak puasa? Apa konsekuensinya? Itu besok kita bahas. Kemarin ada yang nanya, apa hukumnya kalau sengaja nggak sahur? Sahur itu apa hukumnya? Sunnah, besok dibahas. Hanya kesunahan saja sahur itu ya. Jadi kalau nggak sahur itu
Tidak apa-apa. Tapi janganlah nggak sahur ya. Meskipun cuma seteguk air. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada barokah. Jadi kita ini beramal bukan semata-mata karena diharuskan. Jangan ya. Kenapa sholat fardu? Gimana lagi Zat? Diwajibkan? Kalau enggak dosa ya. Gimana? Kenapa kok sholat subuh? Gimana lagi Zat? Terpaksa. Jangan sampai gitu ya. Mengapa kamu puasa? Apa boleh buat lagi Zat? Jangan apa boleh buat ya. Mengapa kamu nggak siwak? Kan sunnah Zat. Itulah cobaannya orang yang alim ya. Cobaannya orang alim itu ketika udah tahu ini hukumnya sunnah, ini hukumnya apa, itu malas mengerjakan itu. Coba waktu kita kecil karena merasa semua itu fardu, doa iftitah dibaca, doa salat pendek dibaca. Kalau sekarang iftitah kok tidak baca, itulah kamu tuh belajar pakai kitab, cuma sunnah hukumnya, ditinggalkan tidak apa-apa, itu jangan gitu. Itu fitnah. Jangan ya. Amalkan semua ilmu kita dapat itu diamalkan. Jadi sahur itu tidak apa-apa, cuma jangan ya. Bangun minum seteguk jadilah kenyang, perut saya nggak terbiasa misalnya, nggak enak makan sahur misalnya, baru bangun tidur. Jadi ya bangun tidur pas sudah mepet subuh, coba bangun tidur jam 3, mandi dulu, tahajud dulu, pasti enak sahurnya. Ini enak pas bangun tidur langsung makan, tah mulutnya aroma apa masih nempel bekas-bekas air apanya itu air akinya itu langsung makan, nggak enak ada sambal zat. Iyalah itu percampuran zat kimia dari mulut kalian, makanya nggak enak jadinya. Coba udah segar, gosok gigi, mandi, udah baru enak itu jadinya. Boleh, meskipun boleh tapi sebagusnya tetap kita sahur. Terus kalau udah azan masih boleh makan, janganlah makan pas azan subuh ya. Itulah gunanya imsak itu, buat imsak ya. Saya bilang bareng saya bahas itu sirine itu kan dibunyikan kan biasanya, sekarang tidak dengar. Apa karena corona nih ya? Nggak boleh hidupkan sirine kalau corona ya. Kalau sirine memanggil corona saat datang nanti COVID-19. Biasanya ada deh biasanya kalau ada kan itu kan hati-hati bentar lagi azan. Kalau masih makan percepat, selesai makannya. Jangan makan. Kalau udah azan berhenti. Itulah waktu untuk imsak itu. Imsak anil mufattirat. Jangan. Apa lagi pertanyaan saya lupa. Tentang puasa. Lupa ya. Kalau masih ada nanti insyaallah besok dijawab. Kalau ada yang lupa dijawab. Apa ya? Ada yang sholat pakai cadar, sholat pakai masker, itu gimana hukumnya? Itu khilaf ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Ada yang membolehkan, alasannya kenapa? Karena nyentuhkan hidung itu tidak sampai ke fardu. Nyentuh hidung. Karena kan dari hadis Nabi itu hanya 7 tulang itu. Kening, tangan, siku. Enggak boleh. Gini makruh ya kalau soal gini, seperti anjing kita. Enggak boleh seperti ini. Nempel ini. Harus diangkat, wajib diangkat. Nah kalau laki-laki di apa namanya itu? Direnggangkan itu. Tangan, lutut dan ujung kaki itu 7. Hidung ini gimana? Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Ada yang ulama bilang, kenapa kok dikatakan wajib padahal nggak ada di hadis? Saking besarnya anjuran, saking banyaknya anjuran untuk menempelkan hidung ke tempat sujud, ke lantai itu. Tapi tetap ada yang ulama mengatakan tidak. Jadi tidak apa-apa. Apalagi masa sekarang nih ya, masa sekarang beda sama masa sekarang nih. Bukannya kita penakut, bukan kita nggak percaya takdir, bukannya kita nggak tawakal. Itu ikhtiar kita itu. Ikhtiar kita. Ada pula terlalu nggak usah lah pakai maskeran itu misalnya. Kalau sakit waktu yang mati ya saya tahu saya ya. Padahal kalau takdirnya mati juga. Coba kalau dia nggak ada uangnya, sibuk cari uangnya itu. Bilang sama dia, loh kok sibuk? Pas datang takdirnya ada uang tenang aja lah.
seimbang antara ikhtiar dengan tawakal. Jangan terlalu ikhtiar, nggak pakai tawakal, atau tawakal aja tanpa ikhtiar, enggak. Itu Islam tuh agama wasatiyah, berada di pertengahan. Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kita di tengah kita. Oke, itu aja. Mungkin nggak tahu kalau ada yang lupa nanti bisa besok atau nanti dijawab. Semoga belajar pagi ini bermanfaat. Semoga pagi ini bermanfaat. Insyaallah besok pagi subuh, pada subuh atau sekitar jam 6 kita lanjut pembahasan tentang kesunahan puasa, kesunahan yang ada di dalam puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.